Ih, kayak mana ini mukaku? Apa sih Nis? Asik ngeluh aja. Ini loh, mukaku kok jerawatannya parah kali ya. Padahal aku udah skincarean, rutin, udah sering cuci muka juga. Udah gitu juga udah jaga pola makan. Tapi kok, bermunculan terus loh jerawat yang kecil-kecilnya nih, Nah, itu namanya jerawat. Jerawat itu acne vulgaris. Dia merupakan peradangan kronik pada unit folikel rambut dan kelenjar minyak. Biasanya disertai dengan munculnya komedo, papul, atau pustul. Itu biasanya terkena pada daerah yang berminyak, contohnya seperti wajah, punggung, maupun dada. Jadi bukan karena kau rajin skincare, kau nggak bisa jerawatan. Ada faktor pencetus lainnya. Oh iya, aku juga pernah sih baca tentang faktor intrinsik dari jerawatan ini. Yang pertama itu ada faktor genetik dari keluarga. Jadi kalau dalam keluarga itu memiliki riwayat jerawat, biasanya dia cenderung memiliki jerawat juga. Tapi sejauh ini kulit dari keluargaku, anggota keluargaku sehat-sehat semua, jarang yang jerawatan. Hmm, Oh iya, dari usia juga bisa. Aku juga pernah baca kalau pada usia produktif, usia 20 tahun ke atas itu biasanya lebih memungkinkan untuk terkena jerawat ini. Bisa juga ya. Terus juga ada hormon. Yang pertama itu tingginya kadar hormon androgen, kemudian yang kedua rendahnya kadar estrogen. Tapi sejauh ini aku belum pernah ngecek hormon sih, tapi ya who knows ya. Kemudian juga yang terakhir ada tingkat stres. Bisa jadi sih di stres, soalnya selama koas ini jujur tingkat stresku jadinya sepertinya makin tinggi. Jadi penyebab lainnya selain dari faktor intrinsik itu sendiri, itu ada faktor ekstrinsik, itu disebabkan dari luar, bisa dari gaya hidup, contohnya misalnya penggunaan kosmetik dan juga skincare yang komedogenik. Misalnya dia skincare kosmetik yang mengandung lanolin, cocoa butter, minyak mineral berat, atau petroleum derivatif lainnya. Nah, selain itu juga bisa juga disebabkan oleh dari makanan. Makanan itu seperti apa? Contohnya ada makanan yang tinggi glikemik, kemudian produk susu sapi, kemudian ada juga makanan yang mengandung lemak tinggi trans dan karbohidrat. Nah, tapi kan di masyarakat banyak yang beredar bahwasannya coklat juga dapat menyebabkan acne vulgaris, tapi sebenarnya tidak terbukti. Coklat yang murni tanpa gula dia tidak akan menyebabkan acne vulgaris. Nah, selain itu juga bisa juga dari tekanan atau gesekan yang berulang secara terus-menerus. Contohnya penggunaan masker yang menutup wajahnya terus-menerus, apalagi maskernya itu sudah kotor, terkena debu tapi masih dipakai, itu juga bisa menyebabkan terbentuknya acne vulgaris. Selain itu, bisa dirimu ada penggunaan helm yang terus-menerus kegesek, ditambah helm itu jorok, kotor, tidak dicuci, yang sudah terkena debu atau terkena paparan bakteri lainnya juga bisa menyebabkan terbentuknya dari acne vulgaris. Jadi tidak hanya dari faktor intrinsik aja, mungkin dari faktor intrinsiknya tidak ada, bisa jadi dari faktor ekstrinsiknya. Jadi bisa disebabkan oleh multifaktorial. Iya ya, aku dulu minatnya lebih banyak kena di faktor risiko ekstrinsiknya ya. Tapi kalau dipikir-pikir, jerawat ini gimana ya bisa terjadinya? Nah, tadi kau tanya kan, kenapa penyebabnya? Jadi itu ada 4 faktor. Yang pertama itu produksi minyak, kelenjar minyak itu berlebih. Terus habis itu yang kedua, adanya penebalan pada folikel. Jadi dia bisa menyebabkan komedo itu menumpuk. Terus yang ketiga itu adanya, karena tadi kau kan pakai helm ya, naik kereta kan. Nah, itu kan kita nggak tahu bersih atau kotornya. Itu bisa menyebabkan kolonisasi bakteri. Bakterinya itu ada Cutibacterium acne, dan yang terakhir itu bisa juga disebabkan karena adanya peradangan pada folikel atau inflamasi pada folikelnya. Nah, jadi kan ini kan muka aku lagi jerawatan nih. Kayaknya penting ya dilakukan untuk pemeriksaan penunjang. Jadi kalau dari yang aku baca-baca itu untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama itu bisa dilakukan pemeriksaan mikrobiologis. Pemeriksaan mikrobiologis ini dilakukan kalau folikulitisnya ini dicurigai diakibatkan oleh bakteri gram negatif. Kemudian yang kedua juga ada pemeriksaan resistensi bakteri atau melalui pemeriksaan kultur. Nah, kalau pemeriksaan kultur ini dia dilakukan kalau jerawatnya ini sudah dilakukan pengobatan dengan antibiotik tapi nggak membaik-baik juga. Kemudian yang ketiga dilakukan pemeriksaan hormonal. Untuk pemeriksaan hormonal ini dia dilakukan apabila dalam 6 bulan pengobatan standar itu juga jerawatnya tidak mengalami perbaikan sama sekali.
Nah, untuk pemeriksaan hormonalnya ini apa aja? Yang pertama itu ada pemeriksaan kadar dari free testosteron atau testosteron total. Kemudian yang kedua juga ada pemeriksaan dari DHEAS. Kemudian juga yang ketiga ada pemeriksaan dari kadar LH dan juga kadar FSH. Tadi kan udah dijelasin nama Adam, kayak mana gejala klinisnya. Ada diagnosis bandingnya. Yang pertama itu ada rosacea. Jadi bedanya itu sama acne vulgaris, dia tuh nggak ada komedonya. Terus ada yang namanya dermatitis perioral. Itu pun bedanya sama acne vulgaris, dia itu bukan komedo, tapi dia terkait adanya steroid topikal atau penggunaan dari steroid topikal. Baru ada folikulitis, itu pembeda dengan jerawat, dia distribusi mengikuti folikel, bukan komedo. Terus kemudian ada milia, itu dia tidak adanya peradangan dan tidak adanya komedo. Baru yang terakhir itu ada hidradenitis suppuratif, itu dia lokasinya di bagian yang terlipat dan sangat nyeri, tapi dia juga sampai berlubang. Untuk obat-obatan yang bisa kita gunakan untuk pasien-pasien yang mengalami acne vulgaris atau jerawat itu sendiri, dia ada banyak. Yang pertama bisa bisa obat topikal. Yang pertama itu dia ada golongan retinoid seperti tretionin, itu dia bisa dioles hanya pada malam hari saja, tipis dan pada area jerawat. Awalnya itu digunakan 2-3 kali per minggu, kemudian kita tingkatkan secara perlahan. Selain itu bisa juga dengan benzoil peroksida 2,5% sampai 10%. Nah, itu dioleskan 1 kali per hari pada siang hari. Nah, kemudian ada juga bisa kita berikan clindamycin ataupun erythromycin gel. Itu kita oles 2 kali per hari. Sebaiknya juga kita kombinasikan dengan benzoil peroksida. Nah, selain itu ada juga azelaic acid, itu 15-20%. Nah, itu kita bisa oles 2 kali per hari dan juga dia aman untuk kulit sensitif dan ibu hamil. Nah, selain itu ada juga antibiotik oral. Nah, antibiotik oral ini ada yang pertama ada doxycycline. Itu penggunaannya 100 mg 2 kali sehari. Kemudian ada juga minocycline. Itu 50-100 mg 2 kali per hari. Ada juga erythromycin 500 mg 2 kali per hari. Dan yang terakhir ada bisa juga kita gunakan adalah retinoid oral. Contohnya seperti isotretinoin, itu 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari selama 6 sampai 10 bulan. Nah, jadi itulah obat-obatan yang bisa kita gunakan untuk pasien-pasien yang mengalami acne vulgaris atau jerawat. Udah dijelasin tuh untuk penata laksanaan dari farmakonya. Sekarang penata laksanaan dan farmakonya itu kalau bisa pakai sunscreen yang sesuai sama tipe kulitmu. Kan ada yang tipe kulit yang normal oily sama normal to dry. Nah, kau sesuaikanlah sama mukamu itu. Terus itu dari penggunaan sunscreen itu bisa menghindari dari komplikasi. Contohnya itu ada komplikasi dari hiperpigmentasi pasca inflamasi. Terus kau juga jangan sering-sering mencet-mencet jerawatmu, karena itu nanti jadinya kebiasaan, bisa juga jadinya peradangan sama infeksi. Jadi hindari faktor pencetusnya. Terus abis itu kau juga harus cuci muka secara rutin. Tadi kan kau naik motor ya, cuci helmnya, jadi biar nggak numpuk di situ bakteri-bakterinya. Dan kalau bisa dia misalnya rendah konten glikemik itu dikaitkan untuk menurunkan adanya jumlah lesi inflamasi dan non inflamasi. Pokoknya rajinlah pakai sunscreen sama cuci muka biar bersih, dan penggunaan makeup juga terutama itu juga harus dibersihkan. Itu loh. Berarti untuk kondisi acne vulgaris ini masih kategori bonang lah ya. Karena juga aku masih menjaga kebersihan muka aku, kemudian juga ketika muncul bakal jerawat aku juga langsung mengobatinya baik secara topikal maupun sistemik. Tapi untuk bekas jerawatnya pasti bakal lebih tidak muncul kalau misalnya tadi aku pakai sunscreen ya ya. Oke deh. Nah, jadi begitu guys. Kelas mengenai acne vulgaris. Sekarang sudah lebih tahu kan bagaimana definisi dan juga bagaimana pencegahan untuk acne vulgaris. Makanya mulai saat ini harus jaga kebersihan muka dan juga perhatikan makanan kalian. See you.